Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nabila. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian tentang penyembuh penyakit paling ampuh dalam Islam. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video yang aku share ke kalian ini ya teman-teman. Dan untuk kalian yang penasaran, simak terus videonya ya. Ujian berupa penyakit bisa dihapus dengan amal solih, salah satunya adalah sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah sakitmu dengan sedekah, bentengilah hartamu dengan zakat, dan bersiaplah menghadapi cobaan dengan doa. Ada kisah nyata yang terjadi di Riyadh, Saudi, dan cerita ini sudah masyhur, yaitu seorang ibu dengan seorang TKW dari Indonesia. Seorang ibu ini divonis kanker di Saudi, dan operasi terakhirnya yaitu sebulan lagi. Dan kemungkinan berhasilnya operasi ini sangatlah kecil. Dari sisi medis, jika operasi ini tidak berhasil, maka sudah dianggap mati. Karena kemungkinan berhasilnya itu hanya 10%, dan 90%-nya menurut medis itu akan gagal atau mati. 3 hari setelah divonis seperti itu oleh dokter, datang pembantunya dari Indonesia. Dan pembantu ini pada saat 1 minggu kerja, dia itu kerjanya sangat bagus. Sehingga tuanya ini merasa senang sama dia. Tapi selama 1 minggu dia kerja, ada satu perilaku dari TKW ini yang membuat tuanya ini mau tanya sama dia, tapi nggak enak gitu. Akhirnya setelah seminggu itu ditanya, dan ternyata pada siang hari setelah dia melaksanakan pekerjaannya semua, sehabis dia bersih-bersih, siapin makan, dia itu langsung masuk ke kamar mandi gitu. Lama banget, nggak tahu dia ngapain aja di dalam kamar mandi itu. Lalu pada saat dapat 1 minggu itu kerja, pada saat dia keluar dari kamar mandi, ditanyalah oleh majikannya ini, maaf saya mau tanya, kenapa kamu setiap masuk ke kamar mandi lama? Ngapain? Nah, tuanya ini pada saat bilang seperti itu, tanya seperti itu, si pembantu ini nangis gitu. Tuanya ini nanya, loh kenapa kamu nangis? Dia bilang, ceritanya begini, sebelum saya pergi ke Saudi di Riyadh ini, 12 hari sebelumnya saya melahirkan. Dan saya mempunyai bayi di Indonesia yang sedang saya susuin. Tapi terpaksa saya tinggal karena keadaan ekonomi saya. Cek visa sudah keluar, saya melahirkan dan saya langsung berangkat. Nah, saya masuk ke kamar mandi ini, saya keluarkan air susu saya. Karena kalau tidak saya keluarkan, maka payudara saya akan sakit. Lalu majikannya ini mendengar cerita itu sambil menangis dan dia bilang, baiklah. Lalu majikannya ini masuk ke dalam dan pada saat itu gaji pembantu ini 800 real per bulan. Dan kebetulan majikannya ini mempunyai uang di rumahnya dan diambillah uang itu lalu dikalikan 24 bulan setara 2 tahun. Lalu dikasihkan ke pembantu ini uang ambillah dan besok saya belikan tiket untuk kamu pulang ke Indonesia, lalu pulanglah. Anggap saja ini gaji kamu selama 2 tahun gitu. Pembantu ini bilang, gak apa-apa. Dia bilang, gak apa-apa, urus anakmu dulu, anakmu itu lebih penting daripada saya. Lalu pembantunya bilang, ya udah kalau begitu terima kasih banyak. Kata tuanya, kalau seandainya 2 tahun kemudian kamu terpikir untuk kembali, ini nomor HP saya. Nah, lalu pembantu ini pulanglah ke Indonesia. Nah, setelah itu, semenjak pembantunya ini pergi ke Indonesia, si majikan tadi, si ibu ini selalu menangis gitu setiap hari. Menangisnya bukan karena dia menangisi penyakit kankernya tadi, karena dia menangisi bahwa dia sangat bersyukur Allah bisa membukakan pintu hatinya sehingga dia terpikirkan untuk bisa membantu orang lain untuk kasih gaji dia selama 2 tahun gitu. Dan memang pada saat itu dia ada vonis mati yang divonis sama dokter dekat dengan kematiannya gitu. Setiap kali ibu ini menangis, ada satu kepuasan tersendiri dan keadaannya merasa lebih baik. Lalu tibalah masa operasi. Ibu ini ditelepon oleh pihak rumah sakit dan peralatannya sudah disiapkan semua. Dan ibu ini tiba di rumah sakit lalu dicek oleh dokter. Ketika dokter selesai mengecek ibu ini, dokter duduk dan bertanya
ibu berobat kemana aja 1 bulan ini? Ibu ini berkata, saya tidak berobat kemana-mana dok. Kata dokter, ibu tahu nggak, kanker ibu ini tidak ada sama sekali. Ibu ini sembuh total, bahkan akar-akarnya pun nggak ada. Ini tidak mungkin secara medis. Lalu sambil tersenyum ibu ini mengatakan, kalau betul apa yang dokter ucapkan itu karena sodako saya. Lalu diceritakanlah apa yang sudah ibu ini alami kepada dokter itu, begini. Dan dokter itu sambil mendengar cerita ibu itu, dia juga menangis gitu. Lalu dokter ini mengatakan, subhanallah, yang telah membukakan mata hati saya. Karena memang yang menyembuhkan penyakit ibu ini bukan obat ataupun dokter, tapi karena Allah lah yang menyembuhkannya. Oke teman-teman, itu tadi adalah kisah sedekah yang menyembuhkan penyakit. Semoga dengan kisah ini bisa menambah keimanan kita dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Dewi Nabila, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.